Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul tanpa suatu halangan apapun dalam kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini saya sebagai CGP Angkatan 11 Kota Bogor. Sebetulnya kan Angkatan 10, cuma kemarin itu mundur karena tidak ada pengajar praktik. Jadi di Angkatan 11 dengan pengajar praktiknya yaitu Bapak Aman dari SD Negeri Muarasari. Kemudian fasilitatornya itu Bapak Jaja Karya dari Kabupaten Bandung Barat. Yang pertama ini mengenai budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, berpindah, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Untuk konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Jadi Bapak Ibu yang akan didiseminasikan itu ada beberapa materi. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Untuk keyakinan kelas nanti kita akan coba mempraktekannya ya Bapak Ibu. Ya, paradigma perubahan. Pada kesempatan ini di sini saya meminta untuk 2 orang maju ke depan. Ayo ibu-ibu, bapak, 2 orang maju ke depan untuk mempraktekkan. Boleh siapa aja, ayo ke depan. Iya, melompat kanan saja Bu. Boleh. Bude sama Bu. Iya. Oke, ada sini boleh. Biar nggak slow, agak maju. Oke, boleh di situ. Oke. Di sini ada 2 orang. Yang pertama itu ada A dan B. Oke, berarti Bu Yosi dan Ibu Endang. Dipilih dulu, Ibu Yosi mau A atau B? A. Oke, Ibu Endang B. Di sini kita akan praktekkan. Nah, untuk Ibu Yosi ada catatan yang harus Ibu catat. Catat sesuatu yang menurut Ibu berharga. Apa aja yang menurut Ibu berharga? Apa saja? Menurut Ibu sesuatu yang paling berharga. Sudah, oke. Jangan sampai ketahuan sama Bu Endang. Ya, ditarik kertasnya. Sini. Langsung Ibu, kemudian Ibu kepal kertasnya. Ya, Ibu kepal yang erat. Ibu kepal yang erat. Kemudian di sini ada Bu Endang. Bu Endang ini mencoba dengan sekuat tenaga agar Ibu Yosi dapat memberikan kertas berharganya dengan cara apa? Membujuk, mengancam, menghardik, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tersebut. Oke. Ya. Silakan. Sekalian dialog, mangga.
langsung memberikan kepada Bu Endang yang dianggap sangat berharga itu. Terima kasih Betty. Nah, di sini kita coba tanya dulu alasannya kepada Ibu Yosi, mengapa memberikan kertas berharga tersebut? Ya, karena di dalam kertas yang dipinta Bu Endang tadi adalah suatu ilmu. Berbagi ilmu adalah berpahala. Jadi yang Bude anggap berharga itu adalah ilmu. Jadi ketika siapapun yang meminta, ilmu tersebut akan diberikan. Nah, berarti di sini posisi kontrolnya berada pada Bude atau Ibu Endang? Bude. Ya. Dari posisi kontrol terserah Bude. Bude mau memberikan ataupun tidak. Semua ada pada genggaman Ibu Yosi seperti itu. Oke. Jadi di sini kita belajar mengenai posisi kontrol ya Bapak Ibu semuanya. Jadi posisi kontrol ini ketika kita hadapkan kepada peserta didik, ketika peserta didik mempunyai prinsip yang kuat, dia pun akan sulit dikontrol oleh guru. Seperti itu. Nah, guru pun sebaiknya tidak memaksakan kehendaknya kepada peserta didik. Nah, dari sini kita mempelajari perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol yang barusan tidak sudah praktekkan. Yang pertama itu stimulus respon itu melihat perilaku seseorang sebagai reaksi langsung. Paradigma stimulus respon memberikan pemahaman yang dampaknya pada saat itu saja, tidak efektif dalam jangka panjang, serta membuat seseorang patah semangat dalam menjalani kehidupan. Mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, konsep menangkal. Pendekatan teori kontrol mengajarkan kita untuk selalu berpikir dan menerapkan sikap positif, sehingga akan memberikan dampak positif pula dalam jangka panjang. Berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, konsep menang-menang. Tadi mungkin kita juga sempat berpikir, kenapa dikasih ya sama Ibu Yosi ya? Jangan padahal. Tetapi ketika kita tahu alasannya, posisi kontrolnya, yang diberikan itu adalah sebuah ilmu. Bagaimana? Mudah dimengerti mungkin alasannya oleh kita. Ya masa sih ilmu kita pegang sendiri, kita ibaratnya bahasanya kok pelit sih. Jadi kalau ilmu itu ya lebih berkembang lagi ketika kita saling berbagi. Selanjutnya, sebelum kita mempelajari disiplin positif dari budaya yang tadi, ada satu clue, kira-kira budaya di sekolah yang sudah diterapkan mengenai budaya positif atau apa ya Bapak Ibu? Pembiasaan berupa religiusnya ya, memahami nama-nama Allah ya, Asmaul Husna, terus nasionalisnya mengenai lagu wajib terutama lagu Indonesia Raya. Oke. Kita lanjut ke disiplin positif. Kita belajar dulu makna dari disiplin. Disiplin itu berarti belajar. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Tujuan penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat
sesuai dengan kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, menyinggung nilai-nilai universal. Nilai-nilai kebajikan apa ya? Oke. Di sini nilai-nilai kebajikan itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan keenam, kreatif. Di sini apakah sudah disampaikan kepada peserta didik di kelas mengenai profil pelajar Pancasila? Apa lagunya, Bapak Ibu? Apa? Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan kurang terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Bisa dikatakan kebutuhan dasarnya itu gagal. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu manusia pasti ada rasa untuk bertahan hidup dengan cara apa? Ya makan, minum, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua, penguasaan. Pengakuan atas kemampuan, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang keempat, kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Yang kelima, kesenangan. Merasa senang, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Jadi materi yang dipelajari kemarin itu Bapak Ibu semuanya, jadi ketika anak melakukan suatu kesalahan, coba kita untuk berpikir sejenak. Kalau untuk ketika kita langsung menghukum, berarti itu kita menggunakan stimulus respon yang tadi. Kalau kita berpikir sejenak dulu, kira-kira anak ini di kelas gak boleh banget gitu ya, dikasih tugas nggak dikerjain ataupun dikerjain lama. Coba kita gali dulu dari 5 kebutuhan dasar. Kira-kira dia kurangnya di mana ya? Ataupun nih anak yang suka ngambil makanan temannya, main ambil aja. Apakah dia kebutuhan dasarnya
ataupun emang karena lapar gitu ya, di rumah tidak disiapkan bekal, uang jajan pas-pasan. Nah, kita harus bisa menggali 5 kebutuhan dasar. Kalau bisa dibilang sih sebetulnya saya pribadi ya Bapak Ibu, kadang kita kalau kerja terus tanpa ada satu hari libur, merasa takut nggak kalau Bapak Ibu? Merasa bete, kadang kita pengen namanya me time, waktu untuk sendiri ataupun hanya sebatas rebahan ya. Padahal itu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita yang tadinya mungkin kita padat dengan kerjaan, kita membutuhkan rasa kesenangan. Pengen senang-senang dulu biar fresh gitu. Situ. Kita lanjut ke motivasi. Motivasi perilaku manusia. Di sini ada menurut Dian dosen. Yang pertama itu ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan. Contohnya, misalnya murid, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dia mulai udah berpikir, kalau saya tidak melakukan, kenapa ya? Oke. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya? Contohnya mungkin di sini kadang ke anak ya, mungkin saya flashback ke zaman dulu, ketika kita disuruh sama orang tua, kalau beliin garam nanti sisanya buat jajan. Nah, itu kan sebuah imbalan ya. Saya mau melakukannya asal dikasih uang jajan. Seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Contohnya seperti apa? Akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Untuk poin nomor 1 dan 2, ini ternyata masuknya kepada motivasi eksternal. Untuk nomor 3 ini masuknya ke motivasi internal. Nah, di motivasi internal inilah yang kita gali untuk menerapkan tujuan disiplin positif. Nah, kira-kira motivasi itu apa ya? Jadi motivasi itu dorongan yang timbul pada diri secara pribadi, secara sadar ataupun tidak sadar. Nah, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi dibagi menjadi 2. Ada eksternal dan internal. Yang eksternal di sini murid melakukan kedisiplinan karena takut dimarahi, takut dihukum, menghindari dari hukuman atau pengharapan akan bentuknya penghargaan. Sedangkan motivasi internal di sini murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di sini ada yang namanya dihukum oleh penghargaan. Jadi Bapak Ibu, penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Jadi ketika ada anak yang mau tampil di depan, kita ngasih penghargaan apa, ternyata itu sebuah hukuman juga. Karena itu berasal dari motivasi eksternal, motivasi dari luar dengan mengharapkan penghargaan di situ. Dorongan eksternalnya akan ada faktor ketergantungan. Nah, ketika anak mengharapkan suatu penghargaan, ternyata di sini memberikan dampak anak itu jadi tergantung. Kalau tidak ada penghargaan, dia tidak mau melakukannya. Nah, dihukum oleh penghargaan, ternyata penghargaan itu banyak dampaknya ya. Yang pertama itu pengaruhnya jangka pendek. Penghargaan sama dengan menghukum. Penghargaan
kemudian bisa mengurangi ketepatan, tidak efektif, merusak hubungan. Misalnya apa? Misalnya kita memuji si murid A karena dia memperoleh nilai matematika bagus. Ketika si B memperoleh nilai matematika bagus, kita lupa untuk memberikan penghargaan. Timbullah rasa kecewa, timbullah, kok saya sebel sama ibu, sama si A, tapi si ibu mah pilih kasih ke si A. Jadi anak bisa berasumsi yang lain-lain gitu. Kemudian dapat menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kembali ke disiplin positif, kita tujuan utamanya adalah menyadarkan dalam diri, yaitu adanya motivasi internal. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ada sebuah cara untuk menanamkan disiplin pada murid. Kita ke pengertian dulu restitusi. Apa itu restitusi? Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kolose 2004. Di sini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusi. Yang kedua, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Yang ketiga, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, tawaran bukan paksaan. Yang keenam, memperbaiki hubungan. Yang ketujuh, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, di sini ada konsekuensi, ada hukuman, ada restitusi. Hukuman dulu. Hukuman itu biasanya respon cepat, tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik ataupun psikis. Ada yang namanya konsekuensi. Apa itu? Terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang terakhir itu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi berproses ya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ditawarkan, diberikan pilihan. Nah, perbedaan di sini ada satu kasus. Satu kasus contohnya, murid datang terlambat ke sekolah. Kita tangani secara tiga langsung, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas. Guru marah-marah ke murid. Murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali di kertas. Ada konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama 1 jam istirahat berlangsung. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Ada yang namanya restitusi. Guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Oke, jadi dalam restitusi ini kita tidak langsung memanggil, kita langsung memanggil orang tersebut, murid tersebut. Jadi kita berbicaranya berdua.
bisa di kelas, bisa di kantor, langsung menanyakan. Kita menanyakan dulu keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang dilanggar ketika anak tersebut datang terlambat ke sekolah? Bagaimana nih? Saya mau restitusi, tapi keyakinan kelas belum dibuat. Bisa tidak? Gak bisa, aku tidak akan paham keyakinan kelas apa ya. Jadi di awal seperti yang tadi telah Bapak sampaikan, kita harus bisa menyepakati kelas dulu, membuat keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas sudah dilaksanakan dan bersama peserta didik, untuk menuju ke restitusi itu akan mudah. Lanjut ke posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ini ada 5. Yang pertama ini guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru seperti teman dengan murid. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Dalam budaya positif, kita diupayakan untuk berada pada posisi kontrol manajer. Boleh sewaktu-waktu kepada pemantau, gitu. Tapi yang menonjol adalah sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kalau penghukum, di sini ada kasusnya ya Bapak Ibu. Murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya, mungkin bisa sepatu tidak hitam, sabuk ya, kemudian dasi, topi. Kalau posisi kontrolnya dia sebagai penghukum, dia akan berkata, patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Berarti itu dia sebagai posisi kontrolnya penghukum. Ada yang menjadi pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Jadi dalam diri anak, dia sudah mengecewakan ibu. Yang ketiga, sebagai teman. Kamu lagi, jangan gitu dong. Ayo gabung dengan yang lain. Untung ada ini. Yang keempat ini pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Nanti saya cek kerjakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kita menanyakan kembali kesalahannya apa, supaya anak dapat menyadari. Apa kira-kira pendapatmu cara memperbaiki kesalahan kamu? Kita menanyakan, gimana caranya supaya anak dapat memakai atribut dengan lengkap? Seperti itu. Nah, kita lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Jadi, untuk keyakinan kelas itu kita harus berdiskusi dengan murid. Sepakat tidak? Jadi kita berikan pendapatnya dulu. Kira-kira apa nih yang harus kita sepakati? Setiap murid ya Bapak Ibu. Setiap murid mengeluarkan pendapatnya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Jadi pertama itu lebih abstrak dari peraturan. Jadi abstrak, kalau peraturan kan lebih pada tujuan. Ya, jelas. Tidak boleh nyontek, tidak boleh ngobrol. Jadi peraturan itu konotasinya, bahasanya lebih kepada negatif atau positif. Negatif, karena banyaknya kata tidak ataupun jangan. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi untuk keyakinan di kelas itu sedikit aja agar mudah diingat.
berupaya pernyataannya universal sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Dibuat dalam bentuk positif, semua warga kelas ikut serta terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Contoh kasus kemarin itu sempat membuat keyakinan kelas, tetapi memang ada anak yang sangat baik sekali sehingga jarang masuk ke sekolah, dan dia pun tidak ikut untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi besokannya itu banyak aturan-aturan kelas ataupun kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang karena dia nggak tahu, karena dia tidak melaksanakan keyakinan kelas, jadi banyak pelanggaran yang terjadi di kelas. Makanya saya ulang lagi, saya kasih penguatan lagi agar semua peserta itu mengikuti keyakinan, dapat berpendapat dalam kesepakatan kelas dan memiliki nilai-nilai keyakinan kelas. Ketika saya coba memberikan penguatan lagi, dan khususnya kepada anak yang memang kemarin tidak masuk, supaya dia tahu, udah mulai itu kebagiran udah mulai dekat gitu, sudah mulai paham, dan memang itu harus pelan-pelan, nggak bisa langsung sekaligus ya Bapak Ibu. Ngantuk ya Bapak Ibu, kita peregangan dulu. Boleh berdiri peregangan supaya tidak ngantuk. Yuk berdiri dulu. Boleh saya minta satu orang yang memiliki suara yang merdu atau saya nyanyi.
membuat kesepakatan kelas, boleh buat satu kalimat. Nanti kita tempel di papan tulis. Ketika sudah, langsung tempel ke papan tulis ya. Iya, satu aja Ibu. Tempel di papan tulis. Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas Bu. Apa aja boleh? Iya, apa-apa. Oke. Sudah semua? Bu Santi sudah? Oke, udah ceritanya udah semua ya. Oke, yuk kita bacakan sama-sama satu. Yang pertama, angkat tangan sebelum bertanya. Masuk kelas tepat waktu, datang tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwal, mendengarkan ketika guru sedang menjelaskan. Coba ini. Ketika guru sedang menerangkan, anak-anak harus memperhatikan. Tidak terlambat datang ke sekolah. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu, hidup rukun, harus pikir. Coba kita membuat keyakinan kelas di sini. Dari kesepakatan ini kita ubah menjadi kalimat nilai-nilai kebajikan universal. Untuk angkat tangan sebelum bertanya, nih, angkat tangan sebelum bertanya, kira-kira nilai kebajikan apa ya yang kita angkat? Sopan santun. Terus masuk kelas tepat waktu. Disiplin. Datang tepat waktu. Memakai seragam sesuai jadwal. Disiplin. Mendengarkan ketika guru sedang menjelaskan. Disiplin. Disiplin bisa saling menghargai ya. Saling menghargai. Kemudian di sini ketika guru sedang menerangkan, anak-anak harus memperhatikan. Sama ya, saling menghargai. Tidak terlambat datang ke sekolah. Disiplin. Datang tepat waktu, datang tepat waktu. Hidup rukun. Saling menghargai dan menghormati berarti ya. Ditambahin dan menghormati.
Harus pikir berarti bertanggung jawab. Nah, di sini dari kesepakatan kelas kita ubah menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu cukup sedikit, nggak usah banyak, seperti itu. Jadi ini hanya cuma kalau saya pribadi ketika dipraktekkan di kelas untuk meyakini ini di kelas, anak tetap harus dijelaskan. Kamu tadi sudah datang terlambat. Kita pancing nilai keyakinan apa yang kamu belum diterapkan. Berarti datang terlambat berarti disiplinnya kurang, seperti itu. Jadi semoga nanti kita bisa terapkan di kelas masing-masing. Alhamdulillah untuk keyakinan di kelas kita sudah. Lanjut ke segitiga restitusi. Maka ini terakhir ini segitiga restitusi. Kita kembali ke tadi restitusi dulu. Restitusi adalah upaya untuk menciptakan menstabilkan peserta didik ya, agar peserta didik itu ketika melakukan kesalahan kita bisa meningkatkan kembali harga dirinya. Di sini segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid untuk memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Yang ketiga, restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Untuk segitiga restitusi ini, selain kepada peserta didik, saya juga coba untuk di rumah Bapak Ibu. Mungkin lagi aktif-aktifnya ya anak segede Ilona itu ya, kecil. Ketika dia 5 kebutuhan dasarnya kurang terpenuhi, ya pasti sama, dia pun akan berulah. Mungkin dengan jadwalnya yang padat, mainnya kurang. Ketika main suka lupa pulang. Saya coba untuk menahan, nggak langsung gimana pulang, nggak. Saya coba setelah dapat ilmu ini coba dulu di rumah. Saya diamkan dulu sampai dia pulang itu bawa temannya ke rumah. Mungkin supaya tidak dimarahi oleh mamanya. Pintar ya kalau saya pikir ini anak bawa temannya ke rumah, ngajakin main, karena emang takut dimarahin mungkin. Saya diamkan dulu, coba untuk ketika temannya pulang, coba ditanya, emang main itu boleh berapa lama waktunya? Karena sebelumnya kan memang udah berkesepakatan boleh main hanya berapa lama. Kenapa telat pulangnya? Pasti ada alasannya. Kenapa nanti pulang ke rumah telat? Saya tanya alasannya seperti ini. Walaupun saya pribadi tahu mungkin dia rasa bermainnya kurang. Semoga dari apa yang materi ini saya aplikasikan di rumah, tetapi bisa juga diaplikasikan di sekolah bersama ibu semua di sini. Untuk segitiga restitusi ini ada 3 tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama itu kita melakukannya dengan menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. 3 ini bukan sebuah circle, bukan. Tapi 3 ini berlambang segitiga. Itu adalah sebuah aturan yang harus diikuti step by step. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini harus berurutan. Yang pertama ini menstabilkan identitas. Berarti ibaratnya kita menenangkan dulu peserta didik yang tadinya mungkin dia lagi marah sama temannya, yang lagi emosi membara gitu ya. Kita tenangkan dulu, kita stabilkan dulu. Berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari
kembali atas kesalahannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Di tahap ketiga ini sesuai dengan kesepakatan kelas. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang seperti apa? Di sini untuk menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu, kemarin saya coba untuk praktek menerapkan segitiga restitusi. Ada satu kasus yang pertama ini saat pelaksanaan ulangan harian, pelayan berusaha untuk melihat jawaban temannya ataupun mencontek. Sebagai guru kelas harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Bentar ya Bapak Ibu, video saya masih belajar segitiga restitusi. Tadi hanya sekilas mengenai cara melakukan segitiga restitusi. Jadi mungkin nanti jika Bapak Ibu mau melakukan segitiga restitusi, kalau mau konsultasi ataupun mau sharing, saya terbuka, insya Allah terbuka. Di sini pun ada Bu Endang dan Ibu Ise, insya Allah ketika mau melakukan segitiga restitusi kita saling sharing aja.
Tapi memang untuk segitiga restitusi itu kita melakukannya hanya berdua ya dengan anak, jadi tidak menjatuhkan peserta didik seperti itu. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, materi sudah tersampaikan. Dari kegiatan ini materi sudah tersampaikan. Kita ada sesi pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, silakan Ibu. Ini mah pribadi saya mungkin ya Bu yang belum paham. Tentunya teman mah udah pada paham kan. Saya juga sudah mencoba Bu melaksanakan kesepakatan kelas dengan anak-anak. Hasilnya seperti itu. Nah, dari hasil itu mungkin dituangkan menjadi kalimat-kalimat yang pendek tadi ya, yang positif, yang menjadi disiplin, saling menghargai, sopan santun dan sebagainya. Jadi 2 kali kerja lagi ya. Itu dipasang ditempel di kelas sudah, tapi saya belum menuangkan ke kalimat yang tadi, nilai-nilai kebajikannya. Jadi harus dituangkan dengan nilai kebajikan tadi ya. Oke. Terus Bu, yang kedua ya, masalah tadi Bu, segitiga tadi ya. Memang tahu Bu teorinya ya, apalagi saya udah lama jadi guru. Tidak boleh mempermalukan di depan anak lah, apalah ya cara menghukum itu. Tapi udah keburu emosi Bu dengan anak yang begitu banyak, permasalahannya juga banyak. Ya sekali-kali saya juga langsung. Jadi sampai juga ada beberapa teman yang memang sama banyak yang curhat seperti itu, cuma kita dikuatkan kembali sama hasil bertahap saja, nggak bisa pelan-pelan. Coba kita melakukan semua ini dengan kegiatan budaya positif. Nah, dari segitiga restitusi ini kita majunya ke budaya positif. Jadi sebetulnya anak-anak itu, peserta didik kita itu adalah peniru yang umum gitu. Kemarin juga disampaikan bahwa kalau kita emang menginginkan anak seperti itu, yuk kita semua guru-guru semuanya warga sekolah melakukan kesepakatan budaya positif. Kita kesepakatan budaya positif antar warga sekolah mau seperti apa supaya nanti bisa ditiru oleh peserta didik. Kita pengen peserta didik tidak berkata kasar, tidak berkata yang ngecek ataupun menjelek-jelekan, tapi kita coba yuk kita sebagai gurunya ketika di depan peserta didik berkata dengan ramah seperti itu, baik dalam pelajaran ataupun di luar pelajaran, karena dari situ pun anak contoh kita sebagai gurunya. Walaupun di sekolah itu hanya beberapa menit, hanya beberapa jam, tetapi ketika saya mengidentifikasi 5 kebutuhan dasar masuk ke rumah, ternyata di lingkungan rumah yang berbicaranya kasar seperti itu. Anak di sini kasar terus. Di kelas saya ada satu anak Bu yang emang kasar terus sehari-harinya. Pas saya selidiki ternyata lingkungan rumahnya. Itu kan berarti saya harus konsultasi sharing dengan orang tua. Cuma kan untuk saya konsultasi dengan orang tua kita membutuhkan waktu lagi seperti itu. Ada yang menambahkan ataupun bertanya kembali? Waktunya di 5 menit lagi. Jadi silakan, yuk yang mau bertanya, enggak ataupun sharing aja, lebih ke sharing mengenai dari materi kesepakatan kelas, budaya positif, disiplin positif, terus apa lagi itu segitiga restitusi, hukuman, penghargaan. Yuk, ibu-ibu, gimana Bun? Segitiga restitusi yang udah dipraktekkan di kelas.
berikut kasus 1 dan 2 mengenai segitiga restitusi. Dari sini, dari materi-materi, ada yang mau sharing Bapak Ibu semuanya?